Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PTIKD akan mempresentasikan materi mengenai kombinatorial dan peluang diskrit dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, perkenalkan nama saya Ines Daningsi Manguling akan memaparkan materi mengenai yang pertama definisi kombinatorial, yang kedua kaidah dasar menghitung, yang ketiga perluasan kaidah dasar menghitung, dan yang keempat permutasi. Sedangkan materi kelima yaitu kombinasi akan dibawakan oleh saudara Hajar Aswad, dan materi terakhir peluang diskrit akan dibawakan oleh saudara Muhammad Rusdiaman. Nah, yang materi pertama yaitu definisi kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Materi yang kedua yaitu kaidah dasar menghitung. Dua kaidah dasar yang digunakan sebagai bentuk teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan yaitu rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Nah, kaidah pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product, di mana percobaan 1 memberikan kemungkinan P hasil, percobaan kedua memberikan kemungkinan Q hasil, sehingga percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan secara simultan atau bersama sehingga menghasilkan hasil seluruhnya yaitu P kali Q hasil. Nah, kaidah kedua yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum, di mana percobaan 1 memberikan P kemungkinan hasil, percobaan kedua memberikan Q kemungkinan hasil, di mana percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan apabila hanya salah satunya saja, seperti P tambah Q hasil. Nah, contoh soalnya. Contoh soal pertama yaitu Ketua Angkatan Informatika 2002 hanya 1 orang, pria atau wanita. Tidak bias gender. Jumlah pria Informatika 2002 yaitu 65 orang dan jumlah wanitanya 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Dengan cara 65 orang, 65 kemungkinan, ditambah 15 orang, yaitu 15 kemungkinan, sama dengan 80 cara. Mengapa ditambah? Karena kita memakai kaidah penjumlahan. Karena ada kata ataunya, hanya salah satunya saja, pria atau wanita. Nah, contoh berikutnya yaitu 2 orang perwakilan Informatika 2002 mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Yaitu dengan 65 orang, 65 ini tadi, jumlah pria, dikalikan 15 jumlah wanitanya, menghasilkan 975 cara. Mengapa dikali? Karena ada kata dan, di mana dan digunakan apabila dilakukan secara bersamaan, atau semuanya, sehingga menghasilkan 975 cara. Nah, materi yang ketiga yaitu perluasan kaidah dasar menghitung. Jika n buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, dan seterusnya Pn, hasil percobaan yang mungkin terjadi dalam hal ini setiap Pi tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka, jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah yaitu untuk kaidah perkalian, yaitu P1 dikali P2 dikali seterusnya sampai Pn. Yang dilakukan hanya apabila dilakukan kalau semuanya atau dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk kaidah penjumlahan yaitu hanya salah satunya saja jika percobaan tersebut dilakukan dengan P1 ditambah P2 ditambah seterusnya sampai pada Pn. Contoh soalnya, bit biner hanya 0 ditambah 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A panjang string 5 bit dan B panjang string 8 bit, yaitu 1 byte. Penyelesaiannya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5 menghasilkan 32 buah. Nah, bit sendiri yaitu adalah seperti ini dalam kotak ini. Saat ini dinamakan 1 bit, 1 bit, 1 bit. Nah, mengapa harus angka 2? Karena bit binernya hanya angka 0 dan 1. Maka 2 dikalikan 5 kali, secara 5 kali, karena dilakukan secara bersamaan menggunakan kaidah perkalian. Di mana 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2 sampai 5 kali karena diminta 5 bit. Nggak menghasilkan 32 buah. Begitupun juga dengan
panjang string 8 bit. Kita kalikan secara 8 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dan dikali 2 dan dikali 2. Hingga menghasilkan 256 buah. Nah, contoh soal lainnya. Kata sandi atau password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka, huruf besar atau huruf kecil. Tidak dibedakan. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Dengan penyelesaian, jumlah karakter password adalah 26 dari huruf A sampai Z, ditambah 10 dari angka 0 sampai 9 menghasilkan 36 karakter. Jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 6 karakter, yaitu 36 kita kalikan 36 sebanyak 6 kali, atau 6 karakter. Sehingga menghasilkan 2.176.782.339. Begitu pula dengan panjang karakter secara 7 karakter. Kita kalikan sebanyak 7 kali. Karena ada kemungkinan di posisi tersebut yang ini kuning garisnya, ada kemungkinan 36 karakter diisi secara 36 karakter ada secara kemungkinannya, sehingga kita berikan 7 kotak 7 garis ini secara sebanyak 7 karena diminta 7 karakter, sehingga menghasilkan 78.364 sekian. Nah, untuk berikutnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 7 karakter dan karakter. Kita kalikan sebanyak 8 kali, sehingga menghasilkan angka tersebut. Nah, jumlah seluruh kata sandi kita gunakan kaidah penjumlahan, karena diminta secara seluruhnya. Nah, kita tambahkan panjang 6 karakter, kita tambahkan dengan 7 karakter dan 8 karakter, sehingga menghasilkan angka sekian. Seperti ini. Nah, materi terakhir yang saya bahkan yaitu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, sampai seterusnya. Urutan terakhir dipilih dari 1 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n-1 dikali n-2 sampai seterusnya dikalikan 2 dikali 1 sehingga menghasilkan n faktorial. Seperti contoh berikut. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut? Nah, ini M mewakili bola merah, B mewakili bola biru, dan P mewakili putih. Di sini ada 3 kemungkinan. Nah, jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah 3 dikali 2 dikali 1. Mengapa 3? Karena ada 3 kemungkinan, ada 3 bola. Dan di kotak kedua ada 2 kemungkinan, karena kita sudah memakai merah di sini. Contohnya seperti berikut. M, kita sudah memakai merah. Nah, di kotak 2, kita tidak boleh memakai merah lagi. Harus yang tersisanya, yaitu biru dan putih. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, sisa dari merah dan biru pada garis ini yang saya tunjuk hanya kemungkinan bola putih saja, sehingga menghasilkan P dengan urutan MBP. Nah, base kita sudah pakai di kotak kedua dengan garis pertama yang ini, sedangkan garis kedua kita memakai P, yaitu putih, sehingga di kotak ketiganya yaitu biru. Masukkan MPB dikalikan 1, jadi 3 dikali 2 dikali 1 menghasilkan 3 faktorial sama dengan 6. 6 ini MBP, MPB, BMP, BPM, PMB, dan PBM. Contoh soalnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Ada di posisi pertama yaitu 5 kemungkinan, posisi kedua 4. Mengapa 4? Karena kita sudah memakai 1 di sini, di garis pertama. Sehingga posisi ketiga yaitu tersisa 3, posisi kedua tersisa 2 kemungkinan, dan yang terakhir tersisa 1 kemungkinan. Ya, baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kombinasi.
Kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan ada 2 bola yang warnanya sama dalam 3 buah kotak. Di setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Nah, interpretasi kombinasi. Yang pertama, kombinasi N, R, yaitu banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. 2. Kombinasi N, R itu cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contoh soal, berapa banyak cara membentuk panitia dalam kurung komite, komisi, dan lain sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, penyelesaiannya. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya, setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misal, 5 orang yang dipilih, A, B, C, D, dan E. Maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D atau A, D, C, E, B dan seterusnya. Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah C 25,5 sama dengan 53.130 cara. Kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Poin pertama, masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Nah, jumlah cara memasukkan bola. Kombinasi N, R. Poin kedua, masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola. Tidak ada pembatasan jumlah bola. Nah, jumlah cara memasukkan bola. Kombinasi N tambah R dikurang 1 di koma R. Titik. Kombinasi dalam kurung N tambah R dikurang 1, R sama dengan kombinasi N tambah R dikurang 1, N kurang 1. Nah, contoh, 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Nah, berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Penyelesaian. N sama dengan 5. Nah, R1 sama dengan 20 atau apel dan R2 sama dengan 15 atau jeruk. Nah, membagi 20 apel kepada 5 anak. Nah, kombinasi 5 tambah 20 dikurang 1,20. Nah, caranya membagi 15 jeruk kepada 5 anak, yaitu kombinasi dalam kurung 5 tambah 15 dikurang 1,15 cara. Nah, jumlah cara pembagian kedua buah itu adalah kombinasi 5 tambah 20 dikurang 1,20 dikali kombinasi 5 tambah 15 kurang 1,15 sama dengan kombinasi 24,20 dikali kombinasi 19,15. Nah, peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana peluang atau PS diperoleh? Peluang PS dari suatu kejadian S sama dengan limit atau banyaknya eksperimen kali jumlah kemunculan atau S dibagi banyaknya eksperimen. Setelah kita mengetahui atau peluang untuk setiap S, peluang dari suatu kejadian E dapat dihitung sebagai berikut. Peluang sama dengan sigma SE kali PS. Nah, contoh, suatu dadu dimodifikasi sehingga angka 3 muncul 2 kali lebih sering dari angka-angka lainnya. Pertanyaannya, berapakah peluang dari semua keluaran yang mungkin? Pertanyaan kedua, berapakah peluang bahwa angka ganjil akan muncul ketika dadu tersebut digulingkan? Nah, solusi. Untuk pertanyaan pertama, terdapat 6 kemungkinan keluaran kesempatan pertama sampai kesempatan ke-6. Nah, peluang kesempatan pertama sama dengan peluang kesempatan kedua, sama dengan peluang kesempatan keempat, sama dengan peluang kesempatan kelima, sama dengan peluang kesempatan keenam. Nah, peluang kesempatan ketiga itu sama dengan 2 dikali peluang kesempatan pertama.
karena jumlah semua peluang tersebut haruslah sama dengan 1, maka 5 peluang kesempatan pertama ditambah 2 peluang kesempatan pertama sama dengan 1, dan 7 peluang kesempatan pertama sama dengan 1. Jadi, peluang kesempatan pertama sama dengan peluang kesempatan kedua, sama dengan peluang kesempatan keempat, sama dengan peluang kesempatan kelima, sama dengan peluang kesempatan keenam. Itu nilainya sama dengan 1 dibanding 7 atau 1 bagi 7. Peluang kesempatan ketiga itu sama dengan 2 dibanding 7 atau 2 dibagi 7. Mengapa 2 dibagi 7? Karena peluang kesempatan ketiga itu sama dengan 2 dikali peluang kesempatan pertama. Jadi hasilnya adalah 2 dibanding 7 atau 2 dibagi 7. Nah, ini untuk bermata dadu ganjil. Nah, sama dengan kesempatan pertama, kesempatan ketiga, kesempatan kelima atau S1, S3, S5. Nah, ingat rumus PE sama dengan sigma SE atau peluang S. Maka peluang mata dadu ganjil sama dengan sigma SE atau ganjil PS sama dengan peluang kesempatan pertama ditambah peluang kesempatan ketiga ditambah peluang kesempatan kelima. Nah, sama dengan 1 dibagi 7 ditambah 2 dibagi 7 ditambah 1/7 sama dengan 4/7. Nah, peubah acak diskret. Definisi. Peubah acak disebut diskret jika ruang contoh atau S dari peubah acak itu tercacah atau berkorespondensi 1 ke 1 dengan himpunan bilangan bulat positif. Dengan demikian, jika peubah acak diskret, maka banyak nilai dari peubah acak yang bersifat dapat dicacah 1 atau lebih. Contoh, 3 kelereng diambil secara acak dari sebuah kantung yang berisi 3 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan 5 kelereng hitam. Misalkan bahwa kita akan memperoleh $1 untuk setiap kelereng putih yang kita ambil dan kehilangan $1 untuk setiap kelereng merah yang telah kita ambil. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang kita menang. Penyelesaian. Misalkan kita definisikan sebagai total uang yang kita peroleh dari percobaan ini, maka adalah suatu peubah acak yang mengambil nilai 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 dengan peluang masing-masing seperti gambar di bawah ini. Nah, lihat. Poin pertama itu hasilnya 55 dibanding 165. Poin kedua itu yang di samping kanan ada 39 dibanding 165 atau dibagi 165. Poin ketiga itu 15 dibagi 165. Poin keempat itu 1 dibanding 165. Nah, contoh lain. Misalkan peluang sebuah kota mengalami gempa bumi setiap bulan adalah 1 dibanding 100. Diasumsikan bahwa kejadian gempa atau tidak terjadi gempa pada setiap bulan independen dari bulan lain. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Biaya asuransi adalah $150 per bulan atau setiap bulan. Misalkan seseorang pemilik rumah membayar $150 setiap bulan, dan jika gempa terjadi, maka perusahaan akan membayar $10.000 kepada pemilik rumah. Dan pada tahap ini, kontrak antara kedua belah pihak berakhir. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah? Nah, solusinya. Misalkan, X adalah jumlah bulan sampai sebuah gempa terjadi. Nah, keuntungan perusahaan asuransi adalah Y sama dengan 150X dikurang 10.000. X itu adalah peubah acak dari distribusi geometrik dengan P itu sama dengan 1 dibanding 100. Nah, EX sama dengan 1 dibanding P sama dengan 100. Keuntungan yang diharapkan perusahaan asuransi adalah Y sama dengan E dalam kurung 150X dikurang 10.000 sama dengan 150E dikali X dikurang E dikali 10.000 sama dengan 150 dikali 100 dikurang 10.000 sama dengan 5.000. Terima kasih. Itulah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan dari kelompok kami, kombinatorial merupakan sebuah metode yang dapat memudahkan manusia dalam hal menghitung, serta seperti menentukan plat motor pada kendaraan roda 2 atau roda 4, yaitu motor dan mobil.
tanpa harus mengenumerasi atau menghitung manual. Nah, peluang diskrit merupakan metode yang juga dapat membantu manusia dalam menentukan sesuatu, seperti dalam menentukan keputusan. Apakah keputusan yang akan kita ambil itu baik atau tidak, dan kita itu harus memikirkannya secara matang-matang dan secara baik-baik, dan memperkirakan hal yang akan terjadi, seperti kita berangan-angan masa depan kita itu seperti apa, apakah masa depan kita itu baik atau tidak. Nah, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.